Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis-shalihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Al-Ustaz Margani, juga para asatidzah, antaranya Ustaz Haji Shalih Abdul Rahman yang baru saja pulang dari tanah suci Makkah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan haji yang mabrur. Ustaz Haji Marullah, Ustaz Haji Tani Ansar, Haji Jamaluddin, Ustaz Salihin, dan guru kita Dr. Taufik, serta para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kumpul dalam majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah riyadhil jannah, salah satu taman surga. Mudah-mudahan kita yang sering ke majelis ilmu, yang sering datang ke ta'lim, diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Fatihah. Pembahasan kita sebelumnya terkait dengan surat Al-Fatihah sampai pada ayat yang ketiga. Kita sudah membahas ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa seluruh aktivitas muslim, seluruh aktivitas orang beriman, kalau itu aktivitas kebaikan, maka hendaknya dimulai dengan bismillah. Sebagai satu kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah, kita bisa melakukan kebaikan tidak lain karena pertolongan dari Allah. Karena itu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah melaksanakan satu aktivitas
kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat, memberikan karunia yang sangat banyak tidak terhitung. Selalu lidah kita, lisan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Allah senang kalau hambanya mengucapkan hamdalah. Itu yang akan memberatkan timbangan mizan di yaumil qiyamah. Jadi satu ucapan saja kalau kita baca alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Nabi SAW, satu kata hamdalah itu bisa memperberat timbangan mizan di yaumil qiyamah. Jadi gampang sebetulnya. Orang beriman itu mau cari pahala gampang, asal mau lidahnya bergerak, berzikir, mengucapkan hamdalah, insyaallah banyak pahala yang didapat. Kemudian yang ketiga, kita sudah membahas juga Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Lalu kita ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mengatur alam ini, yang mengendalikan alam ini, yang menata alam ini adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi perasaan kita itu senang. Kenapa? Karena kita diatur oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi jangan merasa dirinya terzalimi, jangan merasa dirinya jauh dari kasih sayang Allah. Semua kita, semua makhluk, semua hamba Allah itu mendapatkan kasih sayang Allah. Orang kafir saja itu mendapatkan rahmat orang kafir, tapi rahmatnya cuma di dunia. Rahmat yang didapat orang kafir cuma di dunia. Makanya mereka masih bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa istirahat. Itu karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tak bakalan mereka dikasih. Tapi khusus untuk orang beriman, rahmat Allah bukan hanya di dunia, lebih daripada itu di akhirat. Dan itu disimbolkan dengan kata atau nama Rahim. Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman, dan dikasih kepada orang kafir. Kalau Rahman itu rahmat Allah berlaku kepada mukmin dan kafir. Tapi kalau Rahim itu rahmat Allah yang hanya khusus diberikan kepada orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak dapat. Disebutkan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala kepada orang mukmin itu rahim. Maksudnya Allah Ta'ala pengasih. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang beriman di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat rahmat Allah dunia dan akhirat. Yang di akhirat jauh lebih banyak. Kita sudah bahas rahmat Allah yang dikasih di dunia ini cuma satu bagian dari 100 rahmat yang Allah miliki. Jadi Allah punya 100 rahmat. Satu diturunkan ke dunia, yang dengan itu kita saling mencintai. Kalau ada seorang ibu sayang sama anaknya, kalau ada hewan betina sayang kepada anaknya, itu karena rahmat, satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Bayangkan 99 disimpan sama Allah,
kuat dikasih di akhirat nanti. Kepada siapa dikasihnya? Khusus kepada orang yang beriman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Nabi, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Allah sudah siapkan buat hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang saleh. Apa kata Nabi? Aku sudah siapkan buat hamba-hambaku yang saleh. Ini kata Allah. Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Kalau kita sekarang melihat sesuatu yang indah di dunia, yang cakep, yang bagus, menurut kita udah paling bagus, udah paling cakep, nanti di akhirat jauh lebih indah dan jauh lebih cakep daripada yang ada di dunia. Nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlintas oleh hati. Ya, kalau kita membayangkan sesuatu yang bagus, yang megah, yang luar biasa, jauh lebih bagus daripada itu semuanya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak manusia, tidak pernah didengar oleh pendengaran atau telinga manusia. Disiapkan di mana? Disiapkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Taala dalam hadis qudsi. Jadi di sini disebutkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lalu ayat selanjutnya maliki yaumiddin. Ini kita baca. Maliki yaumiddin. Apa maknanya maliki yaumiddin? Maliki yaumiddin maknanya penguasa. Malik itu penguasa. Malik itu adalah pemilik. Di dalam qiraah bacaan Quran ada dua cara membaca. Ada yang mimnya dipanjangkan, maliki yaumiddin. Tapi ada yang mimnya dipendekkan, maliki yaumiddin. Itu dua-duanya benar. Ya. Jadi jangan nanti disalahin kalau ada imam baca pendek, kita biasa baca panjang. Memang ada dua cara membaca. Kalau Malik maknanya raja. Kalau Malik maknanya pemilik atau penguasa, hampir sama. Allah Ta'ala mengatakan Maliki yaumiddin. Jadi penguasa, pemilik, raja. Ad-din maknanya apa? Ad-din sering kita memaknainya agama, tapi yang di sini bukan agama maksudnya. Ya, memang maknanya banyak. Ad-din makna pertama agama, dinul Islam, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah agama Islam. Itu makna pertama. Tapi di sini bukan penguasa agama, bukan pemilik agama, bukan. Yang dimaksud di sini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tafsir Safwatut Tafasir, huwa subhanal malik lil jaza wal hisab. Makna ad-din adalah al-akhirah, al-jaza, al-hisab, yang memberikan balasan. Jadi ad-din maknanya balasan. Hari kemudian, hari pembalasan, kita menyebutnya hari pembalasan. Kapan kita dibalas, kapan kita dihisab, kapan kita mendapatkan ganjaran, kapan kita mendapatkan upah, nanti di hari akhir ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala mengatakan Maliki yaumiddin. Dia
Dia penguasa hari pembalasan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Ta'ala mengatakan Maliki Yaumiddin? Bukannya Allah menguasai bukan hanya Yaumiddin, bukan hanya hari pembalasan. Sekarang juga Allah menguasai. Sekarang juga Allah yang memiliki. Dunia adalah milik Allah, akhirat juga milik Allah. Langit, bumi, semuanya milik Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengatakan Maliki Yaumiddin? Ini pertama untuk mengingatkan kepada kita bahwa ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Bahwa amal kita semuanya akan dibalas sama Allah. Bahwa aktivitas perbuatan kita tidak ada yang dibiarkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun ada balasannya. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Satu ucapan kita ada balasannya. Kita mengucapkan kalimat apa, ada balasannya. Ya, semua perbuatan kita dibalas sama Allah Ta'ala. Jadi tidak bebas. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, Dia penguasa hari pembalasan, itu maksudnya ingin menegaskan kepada Allah. Sebab di dunia ini banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai penguasa, yang ngaku sebagai penguasa, yang ngaku dia punya pemerintahan, punya negara, punya kekuasaan, punya kerajaan. Ada dulu Namrud, dia mengaku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ana uhyi wa umit, katanya Namrud kepada Ibrahim alaihi salam, ngaku bisa hidupin, bisa matiin. Ada juga Fir'aun, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Itu Fir'aun. Jadi banyak manusia yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Allah Ta'ala mengatakan Maliki Yaumiddin. Kalau berani nanti di hari akhir, ada tak yang berani ngaku sebagai penguasa hari akhirat? Kalau dunia banyak yang ngaku, nanti di hari akhir ditantang sama Allah, ada tak yang berani ngaku? Karena semua manusia, semua makhluk nanti akan dibinasakan, dimatikan oleh Allah. Kalau sudah kiamat semuanya mati, ya, semuanya akan dibinasakan. Bukan hanya manusia, bahkan malaikat juga akan dimatikan, diwafatkan. Malaikat, semua malaikat jumlahnya banyak. Termasuk nanti malaikat maut yang mengambil nyawa, ya. Malaikat maut juga disuruh sama Allah Ta'ala, mati kamu, mati dia. Ya. Itu disebutkan dalam riwayat, semuanya mati. Ketika semuanya mati, tidak ada yang hidup. Ketika itu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan sekarang ini, kekuasaan? Tidak ada yang bisa jawab, semuanya mati. Allah mengatakan, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah kekuasaan itu. Jadi kekuasaan yang dimiliki manusia di dunia itu cuma kekuasaan yang fana, sementara. Tapi pemilik kekuasaan hakiki adalah Allah. Kita sering baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah penguasa yang hakiki, yang sebenarnya. Kalau yang lain kadang Allah kasih, kadang Allah ambil. Sekarang berkuasa, besok udah gak berkuasa. Itu manusia. Satu-satunya penguasa abadi hanya Allah.
para ulama mengatakan, Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sesudah Allah bicara rahmat, rahmat Allah luas, rahmat Allah tidak terhingga. Tapi Allah mengatakan sesudah itu Maliki Yaumiddin. Maknanya apa? Maknanya jangan lupa, betul rahmat Allah itu luas, betul rahmat itu banyak, betul karunia Allah itu tidak terhingga. Tapi jangan sampai lupa, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap yang kita makan, yang kita konsumsi akan ditanya oleh Allah dan akan mendapatkan balasan. Maka tidak boleh menghalalkan segala cara. Itu maksudnya. Jadi silahkan kita bersenang-senang di dunia boleh, silahkan kita menikmati dunia boleh. Memang Allah Ta'ala berikan dunia yang indah ini kepada kita. Tapi jangan lupa, ada hisab dari Allah. Semuanya akan dihitung dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya berdoa, mudah-mudahan nikmat dunia mengantarkan pada nikmat di akhirat. Ya, mudah-mudahan di dunia kita senang, di akhirat juga lebih senang. Di dunia bahagia, di akhirat jauh lebih bahagia. Jangan sampai senangnya cuma di dunia, di akhirat menderita. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita minta kepada Allah. Maka di sini Allah mewanti-wanti, Maliki Yaumiddin, hati-hati kita berbuat apa di dunia ada balasannya. Jangan sama orang zalim, jangan berbuat yang tidak baik sama orang, nanti akan dibalas. Kalau di dunia lolos, di akhirat tidak akan lolos. Ya, Allah Ta'ala detil dan cermat, tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah. Maliki Yaumiddin. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu, kalau Allah itu sudah mengatur semua alam, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman dan Rahim, kalau Allah yang akan memberikan balasan kepada manusia nanti di hari akhir, maka kita sadar kalau kita ingin selamat, cara satu-satunya adalah beribadah kepada Allah. Maka kita katakan Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Sebab kami tidak akan selamat kalau tak ibadah kepadamu. Kami tidak akan bahagia kalau tidak beribadah kepadamu. Hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ini adalah satu ikrar dan pengakuan kita kepada Allah bahwa kita adalah hamba Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, jadi ini redaksinya ini Iyyaka na'bud. Kenapa Iyyaka na'bud? Bukan, kalau dalam bahasa Arab itu biasanya objeknya di belakang, maf'ul bihnya di belakang. Kalau kita belajar bahasa Arab itu maf'ul bihnya di belakang. Biasanya na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Itu biasanya, normalnya begitu. Tapi Allah menarik ke depan, K-nya, objek maf'ul bihnya itu ditarik ke depan, dikedepankan. Jadi Iyyaka baru na'budu. Itu maknanya bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu maksudnya. Dalam bahasa Arab maksudnya kita tidak beribadah kepada selain Allah. Sebab ada orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah
Di lain sisi dia beribadah juga sama yang lain. Nah ini nggak boleh. Kalau orang beriman ibadahnya hanya kepada Allah saja. Ia akan na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. La ilaha illallah. Kita nggak punya Tuhan kecuali Allah. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beribadah. Masa Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan karunia, Allah yang mengatur, lalu kita beribadah kepada selainnya, Allah marah. Makanya dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalau ada orang di dunia berbuat syirik, nyembah selain Allah, lalu dia mati sebelum dia taubat, gak bakal diampuni sama Allah. Kalau dosa lain masih bisa, ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau dosa syirik gak ada ampun. Makanya ini dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Nah di sini kita disuruh hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selain-Mu. Ya ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kita mau minta, dan hajat kita banyak di dunia ini, mintanya sama siapa? Sama Allah. Kita punya Tuhan. Makanya orang Islam itu gampang kalau dia punya hajat, butuh sesuatu, minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku. Allah senang kalau kita berdoa kepadanya. Ya, kalau kita minta sama manusia sekali dua kali dikasih, tapi kalau minta terus-terusan, kalau kepada Allah semakin diminta semakin senang. Gak ada tuh yang begitu. Allah itu senang. Kalau semakin diminta kita berdoa terus, Allah senang. Allah senang mendengar doa kita. Allah senang mendengar munajat kita. Bahkan disuruh mana ini yang mau minta kata Allah. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah mengatakan, hal min da'in, adakah yang mau berdoa? Hal min mustaghfirin, ada yang mau minta ampun? Hal min hajatin, ada yang punya hajatnya? Ini semuanya ditawarkan sama Allah Ta'ala. Allah senang kalau ada hambanya berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah, aku ini dekat kepada hamba-Ku. Kapan Allah dekat kepada hamba itu? Ketika hamba itu berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan kabulkan doa hamba-Ku kalau dia berdoa kepada. Ini janji Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Berarti dia sombong. Ya, orang yang enggak mau berdoa itu sombong. Seakan-akan dia enggak butuh sama Allah. Padahal kita semuanya butuh kepada Allah. Kita butuh rezeki, ya, kita butuh sehat, kita butuh kuat, kita butuh macam-macam dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Nah ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu senang kalau kita berdoa dan meminta kepadanya. Dulu pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang habis sholat langsung kabur, habis salam, gak banyak dia zikir, apalagi doa, langsung pergi, pulang dia. Terus begitu Nabi melihatin aja. Nabi kan selalu kalau habis sholat jadi imam, ya. Nabi biasanya melihat sahabat, melihat jamaah, melihat makmum, macam-macam tingkah lakunya makmum itu dilihatin sama Nabi. Kalau yang ada absen, ditanya sama Nabi, bulan kemana atau nggak datang. Itu biasa Nabi begitu. Ini ada jamaah yang setiap kali sholat, habis sholat dia pulang, nggak sempat dia berdoa.
Sebelum dia berdoa dia udah pulang duluan. Satu waktu ditanya sama Nabi, pulang, kenapa kamu langsung pulang? Emang kamu nggak butuh ya sama Allah? Emang kamu nggak butuh sama Allah? Kata dia, butuh ya Rasulullah. Saya butuh ini, butuh ini. Kalau butuh berdoa. Sebab doa habis sholat itu di antara doa yang mustajab. Ya, doa dubur kulli sholat, doa sesudah kita melaksanakan sholat, terutama sholat wajib, itu mustajab. Makanya disuruh kita berdoa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ketika ditegur diingatkan oleh Nabi semacam itu, kata dia, sejak saat itu hatta garam pun saya minta kepada Allah. Kata dia, ya, hatta garam pun saya minta kepada Allah. Pokoknya apa aja dia minta sama Allah. Kalau butuh sesuatu minta sama Allah. Ya, Allah Taala dengan caranya akan memberikan kepada kita. Bisa lewat bulan, kita nggak tahu. Yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sudah berjanji dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu seorang muslim. Nah, cuma di sini perhatikan jemaah sekalian, Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan urutannya. Urutannya apa dulu? Doa dulu apa ibadah dulu? Ibadah. Ya, berkhidmat dulu sama Allah. Banyak orang yang maunya minta aja tapi nggak mau ibadah. Nah, bahaya. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabul, ingin doa kita diijabah, jangan lupa ibadahnya dikuatkan. Ya, ibadahnya harus lebih rajin kepada Allah. Kalau ibadahnya bagus, insya Allah doanya juga akan dikabul sama Allah. Allah tahu ini suka ibadahnya orang, dikabul sama Allah. Tapi ada orang yang kerjanya cuma kalau dia butuh baru datang sama Allah. Kemarin kemana aja dia? Ya, kalau butuh baru minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak benar. Maka urutannya iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu benerin, ibadah disempurnakan, baru kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Insya Allah diperhatikan sama Allah. Sama manusia aja kan begitu ya. Kalau kita baik sama dia, kita layani dia, kita bantu dia, sekali tempo kita butuh sama dia, insya Allah dia juga akan perhatian sama kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan fadhkuruni adzkurkum, ingat dulu sama aku akan ingat sama kamu. Jadi begitu, jangan dibalik. Kalau kita banyakkan mintanya yang banyak, tapi ibadahnya kadang-kadang kurang. Maka kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi yang menarik di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan dhamir nahnu. Dhamir nahnu itu jamak kata ganti kami. Kami ya Allah. Padahal kita kadang sholat sendirian kan? Sholat sendirian, tapi tetap aja kita baca iyyaka na'budu. Padahal sendirian kita sholatnya. Kita nggak mengatakan iyyaka a'budu, enggak. Tetap na'budu, kami ya Allah. Jangan, ya, karena ini nggak boleh dirubah ya. Al-Quran, ya. Kenapa Allah ajarkan kita dalam bentuk jamak di sini? Na'budu, nasta'in. Karena kita semuanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus berjamaah. Nggak boleh kita sendiri-sendiri. Ya, kita hidup dalam nuansa berjamaah, bersaudara. Ya, insya Allah Allah Ta'ala senang kalau melihat kita berjamaah, bersaudara. Yadullah ma'al jamaah. Allah akan menolong kalau kita hidupnya berjamaah, rukun, ya, harmonis dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang disebutkan oleh Allah.
Kemudian pada ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini tadi kan kita disebutkan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Lalu kita berdoa. Ini doanya. Ini doa pertama yang kita minta kepada Allah, dan ini satu-satunya doa dalam surat Al-Fatihah. Satu-satunya doa. Ketika kita minta, ternyata diajarin sama Allah. Allah mengajarin kita. Wahai manusia, seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, kalian mau minta, ada satu permintaan, ada satu doa yang tidak boleh kalian lupakan. Doa yang paling penting di antara semua doa. Ya, doa yang paling utama di antara semua doa. Apa itu? Minta hidayah. Nah, ini hidayah. Ihdina, ini hidayah. Jadi di antara doa kita yang banyak itu, jangan lupa yang paling utama itu doa minta hidayah kepada Allah. Sebab orang kadang-kadang dia minta rezeki, dikasih harta, dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, macam-macam dikasih. Tapi kalau dia nggak dapat hidayah, nggak ada artinya semua itu. Ya, nggak ada artinya. Ada orang kaya raya, rezekinya banyak, tapi nggak dapat hidayah, apa artinya? Nggak dapat hidayah. Baru bermakna kalau kita dapat hidayah. Itu yang paling penting. Maka yang diminta kepada Allah pertama, diajarkan di sini oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, ya Allah, berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya, mudah-mudahan hidayah dari Allah terus bersama kita sampai kita meninggal dunia, terus bersama hidayah dari Allah. Alhamdulillah kita sudah dapat hidayah, tapi hidayah ini kan harus dijaga. Misalnya, nanti kita selesai, insyaallah kita lanjut pada bulan ini akan datang. Kalau Allah takdir, mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita lanjut, insyaallah kita bahas tentang hidayah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jemaah sekalian atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.